Kayak gue harus banyak-banyak minta maaf dah ke lu pada. Soalnya tiap kali gue buat video ngopi selalu ada aja bahasan yang kurang enak buat didengar ataupun kurang sedep buat dipandang gitu ya. Dan pada kesempatan kayak ini kita dapat informasi langsung dari dunia Kominfo kita atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sekarang udah bukan Kominfo lagi ya. Kita harus mulai membiasakan diri namanya Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Dimana ini ada PR baru nih buat Ibu Meutia Hafid gitu ya. Udah bukan Pak Budi Ari lagi, udah bukan Pak Joni G Piring lagi gitu ya. Tapi sekarang tanggung jawabnya sudah diemban sama Ibu Meutia Hafid. Gimana? Ini gue dapat informasi langsung dari akun Fusion Intelligence Center di Twitter gitu @stealthmode. Jadi biasanya ini akun ngeberitain tentang data breach atau kebocoran data hacking dan segala macam. Di mana di tanggal 26 atau di tanggal 25 November 2024 mereka menginformasikan kalau misalkan KTP orang-orang Indonesia itu diketahui dijual dan juga dibocorkan di grup Telegram di grup Telegram Cina. Yang bikin mengerikannya adalah kalau misalnya lu lihat postingannya, ini mereka udah bener-bener dapat sampel data gitu ya, kayak foto KTP, surat izin mengemudi dan semuanya secara lengkap. Jadi waktu pertama kali gue ngeliat postingan ini, gue langsung keinget meme Ohim, lo tau gak di Facebook. Dan respon orang-orang Indonesia ini udah mind blowing banget gitu men. Mereka udah kayak gak peduli banget kalau misalnya lihat engagementnya gitu ya. Udah kayak gila, dari kemarin-kemarin udah kena kebocoran data dan segala macem. Ada yang bilang kalau misalnya data yang paling aman cuma data di paspor kedebus Bekasi. Yang mana Bekasi itu bukan luar negeri anjir. Ya lucu banget. Ini terjadi di tengah orang-orang pada ngomongin soal kenaikan pajak PPN yang awalnya 11% jadi 12% gitu. Dan pas banget ada berita dari Tempo yang mengabarkan kalau misalkan kenaikan 1% itu sebenarnya bukan 1%, tapi ada yang ngitung kalau misalkan dikalkulasikan dari harga awal itu sebenarnya naiknya 9%. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal industri tekstil dan segala macam, naiknya itu bakalan 12% atau bahkan lebih kayak gitu. Jadi emang ini bakal amat sangat pengaruh. Dan di saat orang lagi rame ngomongin soal pajak, tiba-tiba kita dapat informasi dari akun yang biasanya ngeberitain tentang hacking atau hijacking data gitu ya. Kalau misalkan data kita kembali lagi dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Dan ini adalah PR yang sangat amat serius buat Komdigi meskipun baru dibentuk beberapa bulan. Gila lu bayangin. Tapi mereka harus menambal segala macam pekerjaan-pekerjaan yang udah dilakukan sama Kominfo dalam beberapa tahun sebelumnya. Mungkin Komdigi bisa bekerja sama dengan BSSN dan segala macam gitu ya dalam menangani kasus-kasus kayak gini. Tapi ketika gue cari tahu beritanya di media massa gitu ya, di tanggal 26 November masih belum ada yang ngeberitain. Tapi di tanggal yang sama kita juga dapat informasi langsung dari akun yang namanya falconfits.io yang biasanya ngeberitain tentang data leak, yang kemarin juga kalau misalnya emang ada kebocoran data dari Brioka dan segala macam, mereka juga informasiin kalau misalkan data orang-orang atau pegawai pegadaian pun itu kena leak di website atau forum deep web yang biasa ngejual belikan data-data negara. That's right. Threat actor Intel Brokers claim to have leaked the database of Pegadaian. The compromised data reportedly includes information on 13,000 employees such as full names, job roles, email address, and phone number. Sebenarnya emang lebih bahaya ini phone numbernya ini sendiri sih. Jadi buat lo semua emang penasaran kenapa tiba-tiba lo dapat pesan marketing dari apapun itu gitu ya, kenapa dia tiba-tiba bisa ngehubungin nomor gua gitu ya, karena pada dasarnya ya informasi-informasi yang kayak gini yang biasanya udah dimiliki sama beberapa perusahaan di Indonesia, abis itu menyebarkan informasi apapun atau begitu saja gitu ke nomor-nomor yang bisa ngehubungin kalian sendiri gitu. Dan ini emang salah satu hal yang berbahaya dan emang bisa menjadi prioritas utama gitu ya Komdigi dalam memerangi isu-isu digital gitu ya. Soalnya gue nggak tahu gimana caranya kementerian baru ini bekerja. Soalnya kita sama-sama tahu kan kalau misalkan kementerian yang biasanya ngurusin kejadian-kejadian kayak gini tuh Kominfo, BSSN dan juga jajaran-jajarannya gitu. Sekarang kita udah punya Kementerian Komunikasi dan juga Digital. Gue nggak tahu bagaimana mereka memindahkan manpowernya gitu untuk menangani kasus-kasus kayak gini. Tapi kita berharap banyak gitu ya sama kementerian baru agar kejadian-kejadian kayak ini nggak kulang lagi. Gue nggak tahu ini sebenarnya itu permasalahan baru atau emang masalah lama yang tiba-tiba baru aja diungkit sama orang-orang yang emang udah ngehack datanya beberapa tahun sebelumnya. Kalau misalkan
Kalau misalkan berita ini tuh berita baru di mana mereka tuh ngehack saat ini juga gitu ya, ya berarti ini kecolongan dari Komdigi itu sendiri, dan ini bisa jadi prioritas utama dari Ibu Menteri gitu ya untuk menangani kasus-kasus data yang emang dibocorkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab di internet. Gue berharap banyak sebenarnya. Cuma sekarang kita sama-sama tahu kalau misalkan Indonesia kayak lagi disibukkan sama kasus-kasus judi online gitu ya. Apalagi kemarin kan kita ngomongin soal ada pegawai Kominfo yang nge-backing orang-orang yang harusnya itu bertanggung jawab dan memblokir website judul dan segala macam yang bisa buat orang sampai bunuh diri dan segala macam gitu ya. Tapi malahan di-backing, malahan dibayar gitu untuk di-unblock dan segala macam. Sekarang kita udah punya berita another permasalahan tentang kebocoran data. Lu bayangin jadi menteri. Lu bayangin jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ini emang tugas besar banget anjir Kementerian Kominfo atau Kementerian Komdigi ini. Jadi akan sangat sulit kalau misalkan pada akhirnya jabatannya diisi sama orang-orang yang emang cuma berjasa doang. Padahal ya kita perlu orang-orang yang emang mengerti tentang permasalahannya. Dan semoga Ibu Meyuti Hafid ini bisa mengerti tentang permasalahannya dan mengerti kalau misalkan ini permasalahan sangat amat urgensi untuk orang-orang di Indonesia. Kayak mereka pasti nggak akan mau gitu pajak dinaikin kalau misalkan kita masih tetap ngelihat berita-berita kayak gini, iya nggak sih? Kayak gimana gue pengen setuju orang negara yang buat kebijakannya masih belum tentu bisa ngejaga data diri segala macam, masih banyak jasa-jasa yang harus diperbaiki gitu, tapi kenapa harus dinaikin dulu pajaknya? Nah itu dia. Semoga ini bisa menjadi early warning system buat pemerintah yang baru untuk mengerti kalau misalkan data itu nggak gampang buat dijaga dan segala macam, dan semoga kita nggak punya berita-berita lagi yang ngasih tahu kalau misalkan Komdigi itu gak backup data dan segala macam gitu. Soalnya kalau misalnya lihat dari engagement orang-orang yang ngelihat postingan dari Fusion Intelligence ini, di mana nggak cuman KTP doang gitu ya, tapi surat izin mengemudi, BPJS, kartu keluarga gitu, lu bayangin tuh, pajak dan segala macam. Dan ini tersebar di grup Telegram gitu ya. Ini harus bener-bener buru-buru dilihatin aja, bener-bener buru-buru diamanin men. Banyak banget orang-orang yang mempertanyakan kenapa aku WNI. Data kalian udah di tangan Cina semua, dan ini bener-bener isu yang bisa digoreng banget gitu sama orang-orang yang emang pengen seenggaknya kelihatan pemerintahan kita yang sekarang itu kurang baik gitu. Jadi emang masih banyak PR dan semoga ini bisa menjadi prioritas utama gitu sekali lagi buat Komdigi agar gak mandang sebelah mata soal permasalahan data breach ini gitu ya. Oke, mungkin emang mereka lagi fokus buat judul, tapi seenggaknya permasalahan ini juga penting. Manpowernya juga sebenarnya itu harus bisa dialokasikan gitu ya, mana yang emang ngomongin soal ini, mana yang emang bertugas untuk menjaga data, dan juga mana yang bertugas untuk judi online gitu. Ya buat judi online sendiri ada berita yang mengagetkan gitu ya, yang digoreng sama salah satu akun yang biasanya ngasih tahu tentang kebijakan pemerintah dan segala macam, Pate Sokmed, yang katanya ada salah satu keponakan pejabat yang emang kena gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang yang emang mempertanyakan, ya ini itu kan keponakan dari suaminya segala macam, itu nggak kehitung. Terus habis itu sampai dalam momen dilaporin sama partai itu sendiri. Ya kita lihat bagaimana serunya nanti kayak gimana. Yang jelas gue udah bilang kalau misalkan ini masa pemerintahan Pak Prabowo bakalan seru banget sih dalam beberapa tahun ke depan gitu. Soalnya kita meskipun secara tidak langsung gitu ya nggak punya partai oposisi, tapi seenggaknya gue bisa ngelihat beberapa orang-orang atau elemen-elemen masyarakat makin berani dalam bersuara dan segala macam. Soalnya mumpung suara kita masih didengar sama orang. Dan seingat gue gitu ya, ini video bakal dirilis ketika masa pemilihan kepala daerah pilkada. Jadi buat lu semua yang emang hari ini itu mutusin buat nyoblos, please lihat visi misinya sebentar aja. Kalau misalnya lu belum pernah dapat kampanye mereka dan segala macem gitu di TV, atau nggak sempat lihat debat mereka gitu ya, seenggaknya lu datang ke TPS, lu lihat dulu visi misinya, lu lihat fotonya mana yang punya aura lebih baik gitu dibandingin pasangan-pasangan atau calon kepala daerah yang lain gitu men. Soalnya itu penting banget men, it's really important gitu. Nggak cuman gini ya, gue sempet ngomong kalau lu pada di live streaming, kalau misalkan biasanya calon-calon kepala daerah yang emang terafiliasi sama partai yang menang di Pilpres itu bahkan lebih gampang buat dapat perizinan dan segala macam. Soalnya kan presiden juga dari partai yang sama. Cuman kita nggak bisa memungkiri kalau misalkan kualitas dari kepala daerah itu sendiri juga yang akan menentukan bagaimana daerah lu itu berhasil diurus sama orang-orang yang emang bener gitu ya, nggak cuman bener secara partai pemenangan doang kayak gitu. Jadi kalau bisa sih lu lihat dulu secara pribadinya, abis itu baru lu lihat
dari partai mana yang mendukung atau dari koalisi mana. Ya emang sesuai dengan daerah lu itu sendiri. Jadi itu aja mungkin tips pilkada dari gua. Kita ketemu lagi nanti di next ngopi. So terima kasih banyak udah dengerin yapping gua dalam beberapa menit. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan buat like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi itu aja dari gua, Om Ray, your favorite uncle. Kita ketemu lagi nanti the next ngopi. So cheers. Thank you bro.